Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Bima Prasetyo, NIM 610141980 dari PJKRB Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya ingin mempresentasikan atau mencontohkan materi pada mata kuliah massage, yaitu pijat kebugaran. Ada beberapa alat yang harus disiapkan ketika melakukan pijat, yaitu pertama adalah handuk, yang kedua adalah minyak atau Nivea, yang ketiga adalah masker, karena masker ini digunakan akhir-akhir ini ketika pandemi. Oke, kita lihat sebagai berikut. Cekidot. Oke, pertama kita gunakan handuk untuk menutupi bagian bawah pasien. Kemudian kita menggunakan pelumas agar membuat efek rileks pada pasien ketika dipijat, dan juga membuat peredaran lebih lancar. Bagian pertama yang kita pijat adalah bagian tengah, karena bagian belakang ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kanan, kiri, dan tengah. Kita pijat bagian tengah dulu, yang lebih dekat dari jantung, untuk membuat ritme jantung menjadi normal dan juga membuat peredaran lancar. Sehingga kita lihat saja, yuk langsung kita kasih pelumas, kita kasih sedikit tekanan agar pasien tidak tertawa ketika dipijat. Kita nggak boleh begini ya kalau pijat ya, kita dari samping kanan atau kiri. Kalau dari sini pasti akan memberatkan si pasien, sehingga kita langsung memijat bagian bawah lurus ke atas sekitar 5-10 kali gerakan. Kemudian kita melakukan gerakan flexor atau gerakan menggerus, yaitu dengan menggunakan tangan kedua jempol melakukan gerakan seperti memutar atau seperti menggerus. Bisa juga menggunakan siku ataupun tangan yang diputar-putarkan. Gerakan sama tetap dilakukan 5-10 gerakan ke atas dan ke bawah seperti ini. Langsung di ini. Maka menasiku seperti ini. Kalau seperti siku ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki badan besar atau memiliki postur yang besar. Kalau kecil seperti ini bisa digunakan seperti ini saja. Oke, kemudian kita seperti yang saya jelaskan tadi, tubuh menjadi bagian belakang, bagian menjadi 3, yaitu bagian tengah dan bagian samping. Kita memijatnya itu bagian tengah seperti tadi, seperti gerakan flexor, seperti menggerus, namun hanya seperti di tahap-tahap seperti saja. Dan juga keempat jari memijat bagian samping seperti ini. Kasih agak tekanan ya, jangan cuma disentuh tapi di tekanan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Samping, tengah lagi. Berikutnya kita melakukan gerakan catwalk atau melakukan gerakan seperti melipat seperti kedua tangan seperti ini. Pertama-tama kita melakukannya dengan perlahan, kemudian lama-kelamaan memberi sedikit tekanan. Ini gunanya agar otot-otot di bagian belakang seperti bagian punggung dan bagian di atas bokong menjadi lebih rileks, dan juga tidak ada penumpukan otot karena penumpukan asam laknat. Oke, ini kita kasih ketekanan sedikit.
Oke, sudah, kita akan gerakan. Untuk gerakan berikutnya kita melakukan cup of the man dengan melakukan hitting menggunakan kedua tangan, dikepalkan dan bagian bawah sini dikenakan bagian pinggir dari bagian belakang tubuh pasien seperti ini. Gerakan ini dilakukan sekitar 5-10 kali pada tiap-tiap sisi bagian. Untuk berikutnya kita melakukan gerakan seperti kita menepuk, namun dengan memberikan rongga pada bagian tengah agar pasien tidak merasa kesakitan seperti ini. Kita membuat suara seperti makanya sama sekitar 5-10 kali gerakan pada tiap-tiap bagian. Berikutnya kita melakukan gerakan cuanci, yaitu dengan tangan lurus seperti ini dan dikenakan ke tubuh bagian belakang kanan dan kiri, perkenaannya pada bagian bawah telapak tangan seperti ini. Sama gerakannya dilakukan sekitar 5-10 gerakan pada tiap sisi. Ketika melakukan gerakan ini, diusahakan tangan kita jangan terlalu kaku, sehingga dikhawatirkan akan malah menyebabkan benturan, sehingga tidak membuat efek rileks pada pasien. Gerakan selanjutnya adalah skin roll. Caranya dengan seperti melakukan seperti gerakan ketika kepiting melakukan japitan, menjapit. Nah, dilakukan di bagian belakang, sisi kanan dan kiri. Setiap sisi mendapat dilakukan sekitar 5-10 gerakan. Nah, ini akan membuat efek rileks sehingga kulitnya tidak kaku pada bagian belakang nih. Udah kelihatan agak rileks ini ya, kelihatannya empuk, keras. Lanjut. Oke, berikutnya kita bergerak ke bagian bawah sedikit, yaitu pada bagian pantat. Oke, hendaknya kita naikkan agar si pasien tidak kedinginan. Kemudian kita yang fokus pada pijat pada bagian pantat, yaitu pada bagian sini ya, pada bagian dimana letak lemak paling banyak berada. Gerakan pertama yang kita lakukan adalah fluktuase, yaitu gerakan memutar dan juga memijat. Gerakannya dilakukan sekitar 5-10 kali gerakan seperti ini. Ini nah, ini akan membuat rileks otot bagian pantat dan juga bagian pangkal paha. Oke, berikutnya kita melakukan gerakan petrisase atau gerakan pemijatan pada bagian pantat, yaitu caranya pada setiap sisi. Kita akan gerakan seperti ini. Pada tiap sisi itu
dilakukan sekitar 5 sampai 10 kali gerakan atas bawah. Ini. Oke, gerakan ketiga pada bagian pantat adalah gerakan comot tekan. Caranya itu gampang, tinggal kita lakukan pada tiap sisi ya, masing-masing ya. Kita lakukan comot, kemudian kita lakukan penekanan secara bergantian pada tiap-tiap sisi sekitar 5 sampai 10 kali gerakan. Hal tersebut tujuannya agar membuat otot menjadi lebih rileks, dan juga jika ada sekuman otot yang tidak lancar atau adanya penumpukan pada peredaran darah akan menjadi lancar. Oke, coba. Oke, wes. Gerakan berikutnya adalah walken. Seperti pada bagian atas tadi, kita lakukan seperti ini, pemijatan seperti arus kita buat. Kita bisa pada salah satu saja. Biasa gerakannya sekitar 5 sampai 10 kali gerakan. Oke, gerakan berikutnya adalah cup of the man. Kita melakukan hit seperti biasa pada bagian bawah dengan kedua tangan mengepal seperti ini. Sekitar 5 sampai 10 kali gerakan pada tiap-tiap bagian pantat. Gerakan berikutnya adalah chipping dengan menggunakan kedua telapak tangan lurus seperti ini, dan perkenaannya yaitu pada bagian bawah seperti ini. Jangan lupa pada bagian pantat kita hanya memijat pada bagian sini, dan juga meminimalisir untuk jangan sampai mengenai pada bagian tulang ekor karena akan berbahaya bagi pasien. Gerakannya sama 5 sampai 10 kali dan tiap-tiap sisi. Oke, gerakan terakhir pada bagian pantat yaitu akurase dengan melakukan pemutaran atau pemijitan seperti ini. Melakukan pemijitan. Lima sampai 10 kali gerakan pada tiap-tiap sisi. Oke, gerakan berikutnya kita lakukan pada bagian paha. Kita lakukan gerakan akurase. Ini dengan memutar, bukan dengan gerakan seperti membuang. Seperti saya contohkan langsung aja, kita kasih pelumas pada bagian sini agar lebih rileks. Kita menggunakan satu tangan, kita tekan dulu. Dan gerakan dari belakang dengkul sampai pangkal paha seperti ini. Kita lakukan gerakan membuang ini dengan satu tangan. Ini diharapkan agar dapat melancarkan peredaran darah yang ada pada paha. Dilakukan sekitar 5 sampai 10 gerakan pada tiap-tiap sisi. Jika dirasa kurang licin bisa ditambahkan lagi minyaknya agar
menambah rasa rileks. Bisa kita kombinasikan kedua tangan dengan melakukan ini gerakannya. Gerakan selanjutnya adalah petrisase atau memijit. Kita lakukan pemijitan pada bagian sekitar pangkal paha sampai belakang lutut, 5-10 gerakan dengan gerakan memijat. Diusahakan agar rata supaya otot-otot menjadi rileks pada tiap-tiap bagian paha. Yang berikutnya adalah gerakan shaking atau gerakan mengocok-kocok. Shaking atau kocok pada bagian sini. Shaking ini digunakan ketika otot bagian pada samping lutut ini memiliki memiliki tumpukan asam laktat atau terjadinya penumpukan, akan terlihat dengan adanya gelondongan-gelondongan di samping sini. Nah, kita lakukannya pada bagian samping sini dan kita shaking pada bagian bawah sini. Kita lakukan pada tiap-tiap bagian. Relax. Gerakan berikutnya dilakukan pada bagian betis. Pertama kita melakukan gerakan effleurase. Nah, jika kita menemui kasus di mana yang kita pijat adalah laki-laki, di mana mayoritas memiliki bulu kaki yang banyak, kita juga harus memberikan lotion atau minyak yang cukup banyak agar tidak membuat rambut ini menjadi tercabut dan melukai pasien. Jadi kita kasih banyak. Kemudian kita pijat dengan effleurase ini. Masing-masing 5-10 gerakan pada tiap-tiap bagian. Berikutnya kita melakukan gerakan pemijatan pada bagian betis. Lakukan 5-10 kali gerakan pada tiap-tiap bagian.
Bisa dilihat ini kakinya udah mulai lunak sehingga sudah rileks, ini tidak ada penumpukan otot di sini. Di sini juga udah kelihatan. Berikutnya kita melakukan seperti gerakan pada bagian paha, yaitu shaking, namun kita fokuskan pada bagian betis seperti ini. Pada bagian paha bisa dipegang yang dilihat seperti ini. Jangan terlalu cepat, namun jangan juga terlalu lambat ya, agar efeknya terasa pada otot bagian betis. Nih, sekali. Yang pun diizinkan mas. Hah? Yang pun di betah. Ini ya Pak. Saya dengar nih ya. Nah udah relax ini. 5-10 hitungan ya kalau ini ya, nggak usah gerakan tapi hitungan. Kemudian kita lakukan gerakan lagi, agak sedikit pelumas. Kita luruskan ke bagian atas seperti tadi pada bagian atas seperti itu. Dan dari bawah ke atas selama 5-10 gerakan. Oke, berikutnya pada bagian telapak kaki kita melakukan gerakan evaluasi dengan menggunakan pelumas atau minyak. Melakukan gerakan seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan bagian bawah ini. Lakukan 5-10 gerakan pada tiap-tiap sisi. Dengan satu tangan ini taurut. Kemudian kita lakukan gerakan cubit-pencubit seperti kepiting tadi yang begini-begini, tapi kita lakukan di telapak kaki dan lakukan seperti ini. Kalau bisa ini sedikit diberi tekanannya agar si pasien tidak merasa geli. Semuanya sama, 5-10 gerakan, tidak usah saya terangkan lagi. Udah, kemudian kita lakukan penepukan yang bentuknya seperti ini. Kita beri rongga tengahnya agar enggak sakit. Terima kasih buat kamu yang nonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau tidak jelas. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.